mengantarkan kami bertemu dengan manusia-manusia kuat di salah satu pesona alam terbaik di dunia, yakni para penambang belerang di Kawah Ijen. Kawah Ijen terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen. Luas kawah diperkirakan sekitar 5.466 hektar dengan kedalaman 300 meter. Kawah Ijen merupakan danau kawah yang bersifat asam terbesar di dunia. Pesona alam Kawah Ijen selain dapat memanjakan mata, kawah ini juga menjadi tempat mata pencaharian bagi para penduduk sekitar. Kami sebut manusia-manusia kuat, ini para penambang belerang di Kawah Ijen. Sekitar 1 jam waktu tempuh dari rumah singgah kami menuju base camp Kawah Ijen. Setelah sampai di base camp, kami melakukan pendaftaran yang biasa disebut simaksi. Udara dingin dari Gunung Ijen sangat terasa ketika kita memulai pendakian. Suasana yang gelap, dingin, dan hanya mengandalkan lampu senter, jaket tebal, sarung tangan, dan disertai hujan yang menemani kami selama pendakian. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jalan yang tadinya gelap, sedikit demi sedikit sudah terkena sinar matahari, walaupun cahaya tersebut masih redup karena tertutup kabut tebal dikarenakan cuaca sedang hujan. Di tengah perjalanan, kami sudah disuguhkan dengan pemandangan kerja nyata para manusia-manusia kuat yang sudah mulai membawa turun belerang dari puncak. Perjalanan menuju puncak Ijen kami tempuh selama kurang lebih 2 jam. Setelah sampai puncak, kami segera menemui salah satu penambang belerang yang kami sebut manusia kuat, dan ini sedikit perbincangan kami. Sama-sama. Perkenalkan, ini kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo. Iya. Nah, ini dengan Mbak Rizka, ini dengan saya Mas Bayu, dan ini dengan Mbak Indah. Oh, saya sendiri Mas Luki, Pak Luki ya Pak. Oh, Pak Luki. Sebelumnya ini tambang belerangnya itu sudah dilaksanakan sejak kapan tahun berapa? Beratus tahun dah Mas. Beratus tahun. Beratus tahun untuk penambangan. Nah, kalau Bapak mulai nambang di sini mulai tahun berapa kira-kira? Sudah kurang lebih sudah 15 tahun Mas. Proses menambangnya itu siapa sih Pak? Kan belerangnya itu dapatnya dari mana? Itu belerang dari bawahnya, dari tengah asap itu memang dari gas oksigen. Oh iya. Iya, oksigen gunung. Itu keluarnya cair, lama-lama jadi kena angin kurang lebih 5 menit jadi beku. Berarti Belerang. Bapak turun ke bawah. Iya, Alatnya cuma pakai masker. pakai gas mas khusus. Iya. Masker khusus mas. Menambang di sini tuh asli warga Banyuwangi atau dari mana aja Pak? Banyuwangi mas. Banyuwangi. Mayoritas Rata-rata. Banyuwangi. Mayoritas Banyuwangi. Terus kira nanti setelah kan ini sudah di packing. Nah ini nanti mau dibawa kemana Pak? Ini di bawah parkiran mas. Sudah ada pengepul gitu? Iya. Soalnya kita ini cuma ambil ongkos kerja, ongkos angkut. Ongkos angkut aja untuk kita ini. Kalau harga belerangnya per kilonya berapa? Kalau dia harga angkut cuma Rp1.000 mas per kilo. Per kilo. Berarti Bapak sekali angkut itu berapa kilo ini Pak? Kalau Kurang lebih antara 200 kilo. 200 sampai 200 kilo sekali jalan. Iya. Kalau Bapak itu seharinya Cuma satu jalan mas. sekali jalan aja. Cuma turunnya ke bawah itu antara 3 kali 4 kali. Sampai naik turun di sini. Itu mulainya jam berapa Pak? Udah tergantung mas, nggak pasti jamnya. Suka-suka masing-masing. Oh iya. Biasanya Pak? Ya ada sampai jam 12, ada jam 1, jam 2, nggak sampai pagi. Tuh. Tak ada tekanan kerja di sini. Oh iya. Iya, semaunya sendiri dah. Mau jam berapa tergantung. Belerangnya kan kayak ada 2 macam itu Pak. Ada yang Itu walaupun bedanya itu sama mas. Sama. Itu masih agak hangat. Nanti lama-lama jadi kuning. Kalau sudah kuning, walaupun berpuluh tahun nggak berubah lagi. Nggak. Kalau sudah berubah kuning. berarti harganya tetap sama. Sama. Ya, Pak udah sekitar 15 tahun ini berarti sudah merasakan asam garamnya Pak. Iya.
Kalau boleh tahu kira-kira dari Bapak menambang ini sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari atau belum? Oh, belum cukup mas. Belum. Nggak, soal harga tak stabil. Oh. Nggak stabil harga. Berarti naik turun Pak harganya? Ya enggak, cuma Rp1.000 ini kan cuma per kilonya mbak. Sedangkan untuk di pabriknya itu sampai sekarang berapa? Sampai belasan, antara 15.000. Berarti ini rata-rata nggak jadi kerjaan utama gitu Pak? Ya kalau macam kita sih memang kerjaan utama mas mbak. Soalnya sudah nggak ada. Kalau sebelum pandemi sih saya memang tour guide. Oh iya. Iya, memang tour guide. Daripada nganggur di rumah, dari ginian aja, itu aja. Kalau masalah kerjaan banyak mas di bangunan, tapi lebih enak di sini. Sini kan nggak ada tekanan kerja. Gitu. Waktunya Bebas. Bebas. Iya. Berarti nggak ada target juga Pak ya? Iya nggak ada target mau berapa, mau berapa tergantung tenaganya. Terus pas situasi pandemi ini aktivitas penambangan ini ada kendala atau enggak Pak? Pernah dilarang? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jalan terus. Di sini juga pemerintah ada mengatur, ada aturan dari pemerintah atau enggak? Nggak ada. Ya ada tapi nggak cuma sedikit sih. Itu aja. Yang melalui diri waktu jam segini kalau waktu pertama pandemi masih berapa bulan? 2 bulan. Iya. Ini awal 2 bulan kita masuk izin itu jam 5 pagi. Lama kelamaan sudah bebas. Sudah bebas lagi. Harapan Bapak untuk kedepannya untuk penambang ini kesejahteraannya mau di- Iya sih kesejahteraan orang kerja sini ya maunya naik harga. Iya. Tapi dari dulu harganya stabil gitu. Enggak mas, ini 1.000 baru berapa tahun? Antara 2 tahun lah. Dulunya cuma 600 rupiah. Iya. Dulunya nggak pakai gini, nggak ada troli gini. Diangkat, Langsung iya, angkat. dipikul Ya, sampai ke parkiran situ. Wah. Ya, macam gitu, Wah. sampai ke parkiran. Nah, terus pakai alatnya ini berarti belum lama Pak? Iya, troli ini baru antara 3 tahun lah. Yang penting dapat duit untuk keluarga. Itulah perbincangan kami bersama Pak Luki, salah satu manusia kuat yang ada di puncak Kawah Ijen ini. Melihat situasi seperti ini, mendengar harapan Pak Luki dan manusia kuat lainnya, menurut kami sangat diperlukan sebuah solusi agar antara pihak penambang dan pengepul sama-sama merasa untung dan tidak ada yang dirugikan. Perlu kiranya pemerintah daerah melalui departemen terkait melakukan pertemuan antara pihak penambang dan pengepul untuk menentukan harga pasar. Dengan pertemuan tersebut, sangat diharapkan bisa tercapai kesepakatan harga yang lebih manusiawi dan tidak merugikan satu sama lain. Dan inilah akhir dari perjalanan